Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di series Python. Hari ini kita akan belajar mengenai inheritance atau keturunan ya kalau dalam bahasa Indonesia. Nah, ini kita belajar tentang keturunan pada bahasa pemrograman Python. Oke, keturunan itu ya bisa kita bilang sebagai warisan ya. Nah, mungkin akan memungkinkan kita untuk mendefinisikan suatu kelas yang mewarisi semua metode dan properti dari kelas lain. Nah, itu yang biasa kita gunakan secara tidak kita sadari sebetulnya ya. Nah, pada kelas induk adalah kelas yang diwarisi juga disebut kelas dasar, di mana nanti kita akan membuat kelas anaknya gitu ya, pewarisannya sendiri gitu ya, atau keturunannya sendiri. Oke. Nah, kita akan membuat suatu kelas induknya. Nah, kelas apapun bisa menjadi kelas induk. Jadi, sintaknya sama dengan membuat kelas lain. Jadi, kita kan sudah belajar tentang kelas, maka sintaknya itu sama. Ya, kita buat sebagai contoh nanti. Nah, ini kita namain sebagai warisan.py. Oke. Nah, ini sudah terbuka, kita clear dulu agar bersih di layar. Baik, ini adalah suatu kita akan membuat kelas ya, kita namain kelas PTN dengan nanti ada first name atau last name pada propertinya dan print name gitu. Jadi kita akan membuat suatu ya nama depan, nama belakang, lalu kita akan menggunakan metode print untuk selanjutnya gitu. Nah, kelas apa yang kita bikin nih? Contohnya gini ya, kita akan membuat suatu kelas. Oke, maaf, kursornya masih di bawah. Ini ada kelas. Nah, kelas ini saya buat sebagai kelas PTN. Nantinya kita akan definisikan si init ya. Kita akan definisikan initnya dengan menggunakan self. Jadi nanti itu secara otomatis si selfnya ini akan create ya, tapi kita nggak gunain itu. Jadi di sini kita akan buat self terus nama pertama atau nama depan ya. Ya bisa kita nama misalkan ya nama depan. Nah terus di sini ada nama belakang nih, nama belakang. Nah, karena di sini belum kita deklarasikan atau belum kita tarik ya untuk itunya, maka kita akan sedikit tarik ya dengan selfnya sendiri. Selfnya ini kita bisa rubah namanya sesuai dengan ini ya, selfnya sendiri. Ya, kita kasih titik untuk tarik ya, untuk tarik nama depan atau enggak kita bilang ini depan ya. Nah, kita tarik depan terus sama dengan, nah ini baru kita akan tarik nama depan dari sini, nama depan. Nah ini udah ada. Nah maka garis titik-titik di bawahnya itu sudah hilang. Nah ini kita ambil lagi selfnya, kita namain belakang, terus kita sama dengan ini nama belakang. Oke, nah ini udah cocok ya dengan metode seperti ini. Lalu kita akan definisikan dengan print nama itu. Nah, oke, kita definisikan di sini. Nah, kita buat lagi ya. Tapi bukan init, tapi kita akan buat cetak. Nah, kita akan cetak ya. Kita akan cetak apa yang cetak self-nya itu yang ada di atas. Jadi si self-nya ini kita cetak. Nah, kalau udah tercetak, maka kita akan definisikan atau kan print. Print yang di print apa? Yang di print itu shape depan dan shape belakang. Ya, jadi secara utuh akan membentuk ya nanti namanya akan tercetak sendiri gitu ya. Ini shape. Oke, maaf. Shape kita akan cetak yang depan. Nah, ini shape depan terus koma, lalu kita akan cetak juga yang shape belakang. Ya, titik belakang. Nah, oke.
Ini sudah bisa kita deklarkan, tapi kita akan butuh suatu objek untuk kita create. Oke, karena apa? Namanya itu belum ada. Baik, kita buat nih, namanya apa? Misalkan nama depan saya Rian, nama belakang saya Anwar. Nah, tapi ada nama tengah. Ya udah kita bikin ini aja ya, Rian Septian, seperti itu ya. Maka kita buat X. Nah, ini sebagai parameternya nanti. Terus kita akan mencetak si PTN-nya ini ya. Lalu karena memang nama itu jenisnya string, nah kita cetakkan dulu nama depannya Rian, lalu kita kasih koma agar terbaca sebagai nama belakang gitu ya, Septian. Nah, kalau sudah seperti ini, nah kita akan otomatiskan nah ini dia, X-nya kita panggil, terus ini kita akan cetak ya, kita akan cetak tutup kurung seperti itu. Setelah ini kita save, lalu kita coba running, maka ya akan tercetak ya nama sendiri gitu. Kok prosesnya panjang? Nah, itulah suatu turunan ya, sifatnya turunan. Oke, di dalam inheritance. Nah, kita akan membuat suatu kelas anaknya nih, kelas keturunan. Nah, ini untuk membuat kelas yang mewarisi fungsionalitasnya dari kelas lain. Nah, kirim kelas induk sebagai parameter saat kelas anak. Nanti kita bikin nih kelas induknya, misalkan tadi PTN JTW. Nah, itu sebagai kelas anak. PTN induknya JTW kelas anak. Contohnya kayak gitu ya. Nanti kita bisa akan membuat seperti itu. Tinggal kita mainkan aja nanti di fungsinya seperti yang sudah. Oke. Lalu kita akan juga memberikan contoh dengan cukup ya untuk keturunan itu ya, ini cetak dan sebagainya. Nah, ini nanti kelas inheritance-nya kita turunkan. Untuk kelas pewarisan cukup ya, seperti itu. Terima kasih sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.